Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Selanjutnya, mari kita membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, silakan atur dulu tempat duduknya supaya nyaman dan bisa fokus dalam pembelajaran. Dan lihat di kolong meja ataupun di bawah di lantai, apakah ada sampah? Tidak. Kalau misalkan ada sampah, silakan buang dulu ke tempat sampah ya. Pastikan kelas sudah bersih sebelum memulai pembelajaran. Minggu lalu kita telah belajar mengenai saling menghargai dan menyayangi terhadap anak yatim, yang mana itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bab ini tentunya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tahukah kalian siapakah yang menciptakan bumi dan langit yang begitu luas dan indah ini? Tahu. Siapakah yang menghidupkan semua makhluk di muka bumi ini? Allah. Siapakah yang mematikan semua makhluk di muka bumi ini? Allah. Lalu, tahukah kalian bahwa Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan, berdiri sendiri, maha kuat, dan maha membangkitkan itu ada dalam Asmaul Husna? Tahu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum? Belum? Belum. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna ya. Di antaranya yaitu ada Asmaul Husna Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Penting sekali anak-anak untuk kita mempelajari Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan, menggambarkan mengenai sifat-sifatnya. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya cara mengenalnya adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Diharapkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah, kemudian kita bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangannya. Dan yang paling penting adalah untuk menambah keimanan kita, kecintaan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semangat ya dalam pembelajaran hari ini, tetap fokus, kemudian cermati apa yang akan Ibu sampaikan, supaya kita bisa mendapatkan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh sikap meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ketiga, peserta didik mampu membuat poster Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, anak-anak, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, supaya kalian lebih semangat dalam pembelajaran. Siap? Silakan semuanya berdiri. Siap? Siap. Tepuk semangat.
Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Yes, tepuk tangan. Nah, selanjutnya silahkan kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan. Silahkan kalian catat di buku catatan masing-masing hal-hal yang berkaitan dengan materi yang mana ini akan menjadi bahan diskusi kalian nanti pada pengerjaan proyek atau pengerjaan LKPD. Nah, anak-anak, yang pertama dari kelima Asmaul Husna yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti maha kuat. Dialah Allah yang maha kuat. Tidak ada makhluk yang mengalahkan kekuatannya. Nah, di sini misalkan yang paling kuat adalah Windik. Windik bisa mengangkat beban 5 kilo bisa? Bisa. Tapi apakah Windik bisa mengangkat beban 50 kilo? Tidak. Berarti hal itu menandakan kekuatan Windik terbatas. Betul? Betul. Sedangkan kekuatan Allah tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangat lemah. Karena itu manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri. Mentang-mentang Windik di sini yang paling kuat, dia merasa sombong. Padahal kekuatannya terbatas. Ya, ada kekuatan yang lebih besar yang tidak memiliki batas, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang maha kuat dan Allah yang berhak menyombongkan diri. Jadi manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul? Betul. Manusia ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh penerapan dalam kehidupannya di antaranya yaitu meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluknya yang ada di alam kubur. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang tadinya diam. Percaya tidak kepada hari akhir? Percaya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, ini untuk memastikan kalian mengetahui arti dari Asmaul Husna yang telah Ibu paparkan tadi. Siap untuk bernyanyi? Siap. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Bisa? Bisa. Oke, silakan semuanya dicoba sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Tepuk tangan. Setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu punya pertanyaan. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is? Saya, Bu. Iya, silakan. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Al-Ba'is artinya Allah yang maha membangkitkan. Iya, betul. Almira, tepuk tangan semuanya untuk Almira. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siapa yang dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is? Silakan Bu Jan. Makna Al-Qawiyyu berarti kekuatan Allah yang lekat dan tidak terbatas. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Betul, Pak Ujan. Tepuk tangan untuk Pak Ujan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ya, siapa yang dapat memberikan contoh sikap meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu, pantang menyerah, tidak lemah dalam menghadapi ujian, senantiasa mengawas diri.
Iya, betul. Tepuk tangan untuk Nay. Alhamdulillah ya, anak-anak sepertinya sudah memahami ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Betul? Betul. Iya, bagus. Nah, untuk selanjutnya, mari berkelompok. Oke? Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok sesuai dengan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD yang akan nanti menjadi panduan kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Sebelumnya silakan duduknya berkelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Almira, Naila, dan juga Resa, silakan. Kelompok 2, Sinta. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya, silakan dibaca dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, di situ ada instruksi apa? Kalian membuat poster Asmaul Husna dari yang telah kita pelajari. Nah, untuk kelompok 1 silakan ditulis. Kelompok 1 akan membuat poster dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kalian akan membuat poster menggunakan apa? Chromebook ya, berbasis teknologi. Nah, Ibu akan membagikan Chromebook pada kelompoknya masing-masing. Lihat di lembar LKPD-nya. Jadi, di sana kalian disuruh untuk berdiskusi ya mengenai Asmaul Husna yang telah Ibu berikan tadi. Referensinya di sini Ibu sudah sediakan link e-book. Silahkan lihat di Chromebook-nya masing-masing, ada e-booknya ya. Kemudian Ibu juga menyiapkan video, nanti kalian bisa amati. Selain dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa membuka e-book, juga video yang telah Ibu siapkan. Silahkan kalian tulis hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam poster yang menjadi proyek kalian. Diskusikan itu, lalu nanti tuangkan pada Canva, ya. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Apakah kamu tahu penjelasannya? Ya, saya tahu. Sebentar dulu saya akan membuat e-book untuk menambah referensi. Oh, oke. Resa, silakan kamu catat biar nanti saya cantumkan ke dalam desain. Baik. Nah, silakan ditulis di sini ya, apa arti dari Al-Qawiyyu, boleh. Bagaimana anak-anak? Pengerjaan posternya sudah selesai? Sudah. Bagus. Nah, setelah kalian melaksanakan pembuatan poster, silakan untuk maju ke depan, presentasikan poster kalian dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Namun sebelumnya sudah dikirimkan ke WhatsApp Ibu? Sudah? Oke, Ibu buka ya hasil kerja kalian. Nah, iya, ini punya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kalau sudah masuk. Oke? Silakan sekarang presentasi ya, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Almira Ismi Solihatun, di samping kanan saya ada Resa Olivia, dan di samping Resa ada Naila Andia. Ya, silakan. Kami membuat poster tentang Al-Qawiyyu, yaitu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dalam menciptakan dan mengatur alam semesta berserta isinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanggapi dari presentasi kelompok 1? Tidak? Sudah bagus? Bagaimana posternya? Bagus. Ada artinya? Ada. Asmaul Husna ada. Penjelasan maknanya ada? Contoh penerapannya ada? Berarti sudah lengkap ya, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, terakhir kelompok 5. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Perkenalkan, Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin menanggapi? Atau ada pertanyaan? Tidak. Kita lihat posternya. Bagaimana? Sudah bagus penampilannya? Bagus. Kreatif tidak? Kreatif. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Alhamdulillah ya anak-anak, pekerjaan posternya sudah selesai dan alhamdulillah posternya bagus-bagus. Ibu berikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi anak-anak semua yang telah mengerjakan posternya. Namun dari pekerjaan ini tentu kalian memiliki pembelajaran baru ya, pelajaran baru ataupun tantangan. Apakah yang ingin kalian bagikan? Silakan. Ada? Saya, Bu. Oke, silakan Bu. Saya belum cukup mahir dalam mengoperasikan aplikasi Canva. Oh iya, berarti kita perlu belajar lagi ya dalam mengoperasikan aplikasi ini. Gak apa-apa ya, nanti kita belajar lagi insya Allah. Kalau terus-menerus belajar, kamu pasti akan mahir insya Allah. Ya, semangat lagi semuanya ya. Nanti kita akan lagi membuat sebuah proyek menggunakan aplikasi Canva ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang berbasis AI ya. Anak-anak, selanjutnya mari kita menyimpulkan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang sebelumnya menyimpulkan terlebih dahulu? Ya, silakan Almira. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat, Al-Qayyum artinya Allah yang Maha berdiri sendiri, Al-Muhyi artinya Allah yang Maha membangkitkan, Al-Mumit artinya Allah yang Maha mematikan, Al-Ba'is artinya Allah yang Maha membangkitkan. Iya. Beri tepuk tangan untuk Almira. Nah, anak-anak, betul ya yang dikatakan Almira bahwasanya pada hari ini kita sudah belajar tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Nah, yaitu Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, Al-Muhyi Maha menghidupkan, Al-Mumit Maha mematikan, dan Al-Ba'is Maha membangkitkan. Ini adalah 5 Asmaul Husna yang merupakan gambaran mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mempelajari kelima Asmaul Husna ini, kita dapat menambah keimanan, dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan kita dapat menambah kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya mari ukur pemahaman kalian dengan evaluasi. Nah, di sini Ibu sudah siapkan lembaran evaluasi. Silakan kalian jawab secara individu ya, tidak berkelompok. Bagaimana anak? Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oke, mari kita periksa sama-sama. Silakan ditukar dengan teman di bangkunya masing-masing. Silakan dikumpulkan hasil kerja kalian masing-masing. Ibu ingin melihat nilainya. Alhamdulillah ya anak-anak, melihat dari hasil evaluasi yang telah kalian kerjakan, Ibu lihat sebagian besar kalian sudah memahami. Dilihat dari pengerjaan hasil evaluasi, nilainya ada 7 orang yang sudah mencapai nilai ketuntasan minimal. Namun masih ada 4 orang lagi yang belum mencapai ketuntasan minimal. Untuk yang nilainya sudah melebihi ketuntasan minimal ya, nilainya bagus, perlu ditingkatkan lagi. Nanti Ibu akan mengadakan pengayaan untuk kalian yang nilainya sudah bagus. Tapi untuk yang belum bagus ya, nilainya nanti Ibu akan mengadakan remedia setelah pembelajaran hari ini selesai. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu punya pertanyaan untuk kalian sebagai bahan refleksi. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan atau yang telah dipelajari pada hari ini? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini? Senang, alhamdulillah. Kemudian apakah kalian bisa memberikan contoh penerapan atau sikap meneladani Asmaul Husna yang 5 tadi? Bisa, alhamdulillah. Nah anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita tetap membahas mengenai lebih dekat dengan nama-nama Allah. Namun pada subbab selanjutnya, yaitu membiasakan perilaku terpuji mengenai Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Silahkan Pak Ujan untuk memimpin doa. Seluruhnya bersiap. Siap berdoa. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.